Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan Chi kuadrat atau Chi kuadrat. Chi kuadrat atau cara bacanya adalah Chi kuadrat merupakan suatu teknik statistik yang memungkinkan peneliti menilai probabilitas memperoleh perbedaan frekuensi yang nyata atau dapat diobservasi dengan frekuensi yang diharapkan dalam kategori-kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Jadi kita dalam mengambil sampel, kadang kita melakukan kesalahan, entah itu terkait dengan metodenya atau dari teknik kita dalam mengambil sampelnya. Sehingga kita harus analisis apakah data yang saya ambil sesuai dengan ekspektasi data yang saya gunakan. Pengertian chi-square lainnya adalah sebuah uji hipotesis tentang perbandingan antara frekuensi observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi yang didasarkan oleh hipotesis tertentu pada setiap kasus atau data yang diambil untuk diamati. Uji ini sangat bermanfaat dalam melakukan analisis statistik jika kita tidak memiliki informasi tentang populasi atau jika asumsi-asumsi yang disyaratkan untuk pengujian statistik parametrik tidak terpenuhi. Jadi Chi kuadrat biasanya di dalam frekuensi observasi berlambangkan dengan frekuensi harapan yang didasarkan atas hipotesis yang hanya bergantung pada suatu parameter, yaitu derajat kebebasan atau DF. Dalam chi-square atau Chi kuadrat itu nanti kita akan menggunakan DF yang mana berarti ada tabel chi-square. Nah, kegunaannya untuk apa saja? Chi-square atau Chi kuadrat itu yang pertama tidak ada tidaknya asosiasi adalah hubungan. Jadi kita melihat hubungan antar dua variabel. Ada apa tidak? Yang kedua adalah adakah suatu kelompok homogen atau tidak homogeneity. Jadi ini juga bisa berarti menggunakan untuk uji normalitas dengan menggunakan apakah homogen atau tidaknya. Jadi data terdistribusi normal atau tidak. Yang ketiga, uji kenormalan data dengan melihat distribusi datanya. Nah, ini tadi kalau misalkan homogen atau heterogen, nanti pendistribusian datanya bagaimana? Itu kita bisa menentukan normal tidaknya. Digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi. Nah, digunakan untuk menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel-variabel yang dianalisis. Cocok digunakan untuk data kategorik, data diskrit, atau data nominal. Jadi bukan data-data yang rasio, tapi data nominal atau kategorik, misalkan laki-laki, perempuan, baik, buruk, sedang, seperti itu. Jadi ada dua kategori, maka kita bisa mengolah menggunakan Chi kuadrat. Jadi distribusi Chi kuadrat merupakan metode pengujian hipotesa terhadap perbedaan lebih dari dua proporsi. Contohnya, manajer pemasaran suatu perusahaan ingin mengetahui apakah perbedaan proporsi penjualan produk baru dari perusahaan pada 3 daerah pemasaran yang berbeda disebabkan karena faktor kebetulan ataukah disebabkan karena faktor lain, sehingga preferensi terhadap produk baru pada 3 daerah pemasaran berbeda. Nah, ini contoh penggunaan Chi kuadrat. Tujuan uji Chi kuadrat yang pertama adalah untuk melihat keselarasan fungsi atau goodness of fit test. Yang kedua, uji tabel kontingensi atau contingency table test. Nah, itu kalau teman-teman biasanya melakukan penelitian, itu akan dilihat goodness of fit test-nya. Jadi sudah benar nggak formula yang digunakan atau fungsi persamaan yang digunakan untuk pengestimasian atau pengolahan data tadi. Jadi uji keselarasan fungsi atau goodness of fit test itu bertujuan yang pertama mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi. Nah, ini apakah hipotesisnya sama dengan hasil pengamatan. Yang kedua, untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya. Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan nyata, maka hipotesa diterima. Nah,
Kalau misalkan ya kita melakukan pengambilan pengamatan, maka dengan kita melakukan pengambilan pengamatan yang lain itu hasilnya sama, maka namanya konsisten dengan fungsi persamaan yang sama ya. Jadi kalau fungsi persamaan Y sama dengan A plus BX, itu X-nya kita masukkan dengan jumlah yang berbeda-beda itu hasilnya sama, maksudnya sesuai, maka itu konsisten. Kalau fungsi persamaan yang kita gunakan tidak sesuai dengan teoritisnya, maka nanti hipotesisnya akan tertolak, berarti tidak konsisten. Nah, uji tabel kontingensi yang kedua yaitu untuk mengetahui apakah variabel satu memiliki hubungan dengan variabel lainnya. Karena kalau misalkan kita olah menjadi fungsi persamaan, otomatis nanti akan tumbang tindih sehingga saling mempengaruhi. X1, X2 itu saling berpengaruh sehingga nanti kevalitan pengaruhnya terhadap variabel Y itu akan sulit diketahui. Prosedur uji K kuadrat yaitu yang pertama kita menyusun H0 dan H1 atau hipotesa HA atau H1. Berarti kita akan melakukan dua uji. Yang pertama uji keselarasan dengan uji tabel kontingensi. Kalau uji keselarasan nanti apakah di populasi memenuhi dari distribusi probabilitas yang ditentukan. Yang tabel kontingensi, dua variabel yang sedang dikaji saling independen atau tidak terikat. Prosedur uji K kuadrat ini yang kedua langkahnya adalah kita menentukan taraf nyata atau taraf signifikansi, yang mana kita menggunakan 0,05 pada umumnya. Sehingga nanti kalau teman-teman melakukan ada pengambilan data, lihat data di tabel, fungsi tabel, ada tabel K kuadrat, maka nanti patokannya 0,05 dengan K-nya berapa nanti. Penentuan daerah penerimaan H0 dan HA. Jadi dalam pengujian ini yang digunakan adalah distribusi probabilitas K kuadrat dalam bentuk tabel yang dapat ditentukan dengan mengetahui yang pertama pada uji keselarasan fungsi kita tadi kan menghitung DF-nya. DF-nya didapatkan dari mana? K-1. K adalah jumlah outcome atau observasi. Pada tabel kontingensi maka kita menggunakan DF, rumusnya berbeda. N-1 dikali K-1, di mana jumlah baris, N jumlah baris, kalau K itu jumlah kolom. Kalau baris berarti kan yang kalau teman-teman Excel, di kolom di Excel, file Excel, itu kan ada kotak-kotak-kotak. Nah, kotak ke bawah itu namanya baris, sedangkan kotak ke kanan, ke kiri itu namanya kolom. Nah, batas-batas daerah penolakan atau batas kritis uji, misalnya dari tabel untuk signifikansi 0,01 dengan DF-nya, misalkan tadi kan K-1 berarti 2, diperoleh K kuadratnya 9,21. 9,21 dari mana? Dari tabel. Jadi teman-teman download tabel K kuadrat, maka nanti 0,01 taraf signifikansinya dengan 2, maka ketemu 9,21. Yang kelima, aturan keputusan, jadi tolak H0 atau terima HA jika rasio ujinya atau K kuadratnya lebih dari 9,21. Jika tidak demikian, maka H0 diterima. Perhitungan rasio uji yang keenam, yang ketujuh adalah pengambilan keputusan. Nah, prinsip dasar uji K square yaitu membandingkan frekuensi yang terjadi atau observasi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Pembuktian dengan uji Chi-square menggunakan formula Pearson Chi-square. Jadi ini rumusnya, teman-teman ada nanti bisa pakai. Yang ini adalah notasi dari Chi-square-nya. O itu adalah jumlahnya observasi atau frekuensi yang terjadi, sedangkan E adalah ekspektasinya. Dengan nanti kita lihat DF-nya dari B-1 kali K-1. Ini adalah keterangannya bahwasanya F0 atau nilai observasi O, FE adalah E atau nilai ekspektasinya. Sedangkan P adalah jumlah baris, K adalah jumlah kolomnya. Jadi teman-teman jangan sampai keliru antara baris dengan kolom. Nah, kalau kita lihat bahwasanya apakah kebiasaan merokok berhubungan dengan berat badan balita lahir. Jadi berat badan balita yang
terlahir ketika karena ada kebiasaan merokok dari ibu, mungkin seperti itu. Maka yang ke bawah ini, yang kalau yang ke bawah berarti baris, yang ke samping berarti kolom. Kita jumlahkan, misalkan ada frekuensi dari merokok, tidak merokok, maka jumlah berat bayinya yang tidak masuk BBLR ini 86. Sedangkan yang masuk meskipun tidak merokok tapi BBLR itu 29, totalnya 115. Sedangkan merokok dan tidak BBLR itu 44, sedangkan yang merokok tapi dan juga BBLR itu 30. Kita totalkan. Jadi ini ditambah ini ketemu 115, 86 tambah 44 ketemu 130. Totalnya dari keduanya antara 115 dengan 74, 130 dengan 59 adalah 189. Maka langkah 1 menentukan hipotesis statistiknya. Hipotesis 0 atau H0-nya proporsi BBLR pada ibu perokok sama dengan proporsi BBLR pada ibu bukan perokok. Atau tidak ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR, yaitu berat badan bayi yang kurang ya. Terus yang HA hipotesanya yaitu proporsi BBLR pada ibu perokok berbeda proporsi BBLR pada ibu yang bukan perokok, atau hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Jadi ada hubungannya. Nah, langkah ketiga perhitungan uji statistik, formulanya chi-square itu kita cari dengan tadi 0 min E dikuadratkan dibagi E. Nah, contohnya tadi marginal baris E, marginal baris dikali marginal kolom dibagi N. Nah, ini 130 dikali 115 dibagi 189. Nah, 130 dari mana? 130 yang ini dibagi 115 dikali 189. Sama yang lainnya seperti itu. Nanti karena kan ada dua kategori dari merokok tidak merokok, 2 kategori dari BBLR. Jadi ada 4 hasilnya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau teman-teman lihat yang ini tidak merokok dan tidak BBLR 86. Sedangkan expected return-nya dari perhitungan tadi rumus ketemu 79,10. Sedangkan yang ini, jadi kita bandingkan antara yang kiri dengan yang kanan. Kalau yang kiri kan berarti perbandingannya berapa? Hampir 7 lah, 6 lah, 6 atau 7. Yang ini juga berselisih antara observasi dengan yang diharapkan. Sedangkan yang ini itu juga ada selisih, yang ini juga ada selisih. Maka kalau misalkan sama-sama kita totalkan 130 tambah 59. Jadi ada selisih di antara keduanya. Nah, tabel perhitungannya tadi kan kita masukkan E-nya berapa? 0 dikurangi E. 0 dikurangi E kuadrat. Maka kita bagi dengan E. Maka ketemu, kita jumlahkan, maka K kuadratnya ketemu 4,92. Nah, di manakah letak 4,92? Membuat keputusan uji statistik tidak berada pada daerah kritis atau H0 ditolak. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan BBLR. Jadi kalau ibunya melakukan merokok, maka nanti balitanya terancam berat badannya akan kecil. Contohnya seperti itu. Maka X hitungnya lebih dari X tabel. Jadi ketika X hitung lebih dari X tabel, maka tidak signifikan. Jadi berada di sini, ditolak, darah yang ditolak. Nah, ini
Kalau teman-teman nanti coba cari tabel chi-square atau chi-kuadrat, maka ada bentuknya seperti ini. Kan tadi 0,01 dan 9 tadi yang ketemu 14,968366. Nah, yang tadi yang contoh ini adalah 0,05. Sedangkan tadi bahwasanya DF-nya berapa? 2 kan? Kolomnya 2, barisnya 2. 2 kurangi 1 dikali 2 kurangi 1, maka 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, berarti 0,05 dengan 1 ketemu 3,84146. Uji frekuensi observasi. Ini contohnya, diketahui kelompok sampel berupa A1 sampai A sekian yang terjadi dengan frekuensi observasi 0,1 sampai 0 sekian dengan berdasarkan suatu probabilitas yang diharapkan dengan frekuensi yang diharapkan. Suatu ukuran mengenai perbedaan antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang ditentukan oleh, nah kita menggunakan rumus yang ini, adalah merupakan distribusi chi-kuadrat dengan n-nya untuk menghitung n-nya. Maka bila chi-kuadratnya sama dengan 0, maka frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan adalah tepat sama. Jadi ketika nilainya 0, chi-square-nya nilai 0, maka dapat diartikan atau diinterpretasikan bahwa frekuensi observasi dengan frekuensi ekspektasi itu sama. Makin besar nilai chi-square, maka makin besar perbedaan tersebut. Besar kecilnya chi-square pada dasarnya menunjukkan kesesuaian antara frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Maka uji chi-square atau chi-kuadrat sering disebut dengan uji kesesuaian Gottfried test. Tahapan uji Gottfried test ini sebagai berikut. Rumusan hipotesis yang akan diuji H0 dan H1. Tetapkan taraf signifikansinya dan derajat kebebasannya untuk mendapatkan nilai kritisnya. Nah, kita dapat untuk menguji frekuensi observasi dengan rumus ini. Maka kita akan menarik kesimpulan. Nah, ini masuk ke contoh langsung biar lebih mudah. Jadi ada mikroprosesor P, D, dan C selama ini masing-masing menguasai 50, 30, dan juga 20% mikroprosesor untuk keperluan komputer pribadi. Pembuat mikroprosesor C baru saja meluncurkan seri terbaru mikroprosesornya dan ingin mengetahui perkiraan tanggapan pasar atas produk baru tersebut. Perusahaan tersebut mengadakan survei dengan mengambil sampel acak sebanyak 200 pengguna komputer pribadi yang familiar dengan produk baru C dan juga mikroprosesor pesaing lainnya. Perusahaan ini ingin mengetahui apakah produk barunya ini akan mengubah persentase pangsa pasar mikroprosesornya. Jadi dengan adanya varian baru, apakah nanti akan mengubah persentase pangsa pasar yang sudah ada? Data survei sebagai berikut: 75 memilih prosesor P, 62 memilih prosesor D, dan 64 memilih prosesor C. Maka uji keselarasan fungsinya, H0-nya persentase pangsa pasar populasi mikroprosesor, yang H1-nya persentase pangsa pasar populasi mikroprosesor tidak lagi seperti yang dinyatakan dalam H0. Jadi tadi kan ini proporsinya 50, 30, 20. Nah, yang mikroprosesor C itu mengeluarkan produk barunya. Nah, apakah 50, 30, dan 20 itu akan berubah atau bergeser? Nah, kita uji dengan goodness of fit. Dalam uji digunakan rumus 3 outcome dalam observasi. Jadi K-nya berapa? Ada 3. Sehingga DF-nya K-1 sama dengan 2. Batas-batas daerah penolakannya berarti kita cari 0,01 dengan 3. Maka di tabel
ketemu 9,21. Aturan keputusannya, maka nilai ujinya harus lebih dari 9,21 sehingga H0 diterima. Nah, kita hitung sampelnya tadi. Misalkan sampel kursor P ada 74, diperkirakan estimasinya 100. Sedangkan D 62, diperkirakannya 60. Dengan C yang baru, sampelnya 64, diperkirakan hanya 40. Maka kita olah, kita kurangkan O, dikurangi E, dikuadratkan, dibagi E. Maka ketemu jumlahnya adalah 21,23. Sesuai definisinya, E diperoleh dengan mengkalikan persentase populasi jika H0 benar dengan banyaknya anggota sampel. Nah, uji frekuensi observasi. Jadi pengambilan keputusannya karena RU-nya ini tadi 21,23, ini totalnya ini, maka lebih dari 9,21, maka H0 ditolak. Hal ini berarti persentase pangsa pasar populasi mikroprosesor mengalami perubahan dengan adanya seri baru C. Meskipun uji ini tidak bisa mendukung kesimpulan lebih jauh lagi. Pengecekan pada persentase sampel sudah menunjukkan bahwa ada kecenderungan pangsa pasar C mengalami peningkatan. Nah, yang kelima, uji kebebasan dua faktor. Yaitu tadi ada satu faktor, yang ini ada dua faktor. Yaitu uji Chi kuadrat dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidak adanya hubungan asosiasi atau kaitan antara dua faktor. Bila tidak ada hubungan antara dua faktor itu, maka dapat dikatakan kedua faktor saling bebas atau independen, tidak saling mempengaruhi atau memiliki hubungan. Uji Chi kuadrat dapat pula digunakan untuk ada atau tidaknya pengaruh dari satu faktor kepada faktor lainnya. Nah, ini kita rumusnya, langkah-langkahnya kita hitung. Kita rumuskan hipotesis, kita tentukan taraf signifikansi, berarti kita hitung T tabelnya, terus kita T hitungnya kita menggunakan rumus ini, maka kita bandingkan T tabel dengan T hitung, nanti kita tarik kesimpulan. Nah, kita masuk langsung contoh. Untuk merencanakan arah pengembangan kurikulum pendidikan teknik berikutnya, Perhimpunan Badan Pengembangan Teknik antar universitas mengadakan survei untuk mengetahui kebutuhan sarjana teknik di bidang industri di 3 daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui ketergantungan kebutuhan sarjana teknik pada daerah dan bidang-bidang tertentu yang diutamakan. Hasil survei dengan menanyakan secara acak dari 310 perusahaan. Jadi 310 adalah jumlah sampelnya perusahaan industri di ketiga kota, memberikan data sebagaimana berikut ini. Jadi ada 3, pertanian, manufaktur, pertambangan, daerah jalan Malang, Pasuruan, Mojokerto. Maka kita harus melakukan uji keselarasan dulu. Jadi tentukan hipotesisnya, yang kedua taraf signifikansinya, yang ketiga dalam uji yang digunakan ada distribusi probabilitas. Maka tadi kan R-nya berapa? 3. Wilayahnya tadi kan ada 3, sedangkan R baris, C kolom. Kolomnya ada 3 juga, maka 3-1 sama dengan 2, dikali 2 sama dengan 4. Batas-batas daerah, penolakan, batas kritis. Nah, dari tabelnya ketemu 0,05 dengan DF4 itu ketemu 9,4. Jadi kita menginterpretasikan apakah ditolak atau diterima. Kalau misalkan lebih dari 9,49 ditolak. Nah, ini kita lihat tadi kan pertanian. Kalau yang sebelumnya hanya 2, yang ini ada 3. Berarti 125 jumlahnya ini tadi dikalikan 100 jumlah yang ini dibagi 310 jumlah totalnya, maka ketemu 40,32.
yang ekspektasinya. Yang O kan yang observasi, yang E yang ekspektasi. Nah, kalau ini jumlah ketemu 125, 450, 90, 125, 30, 75, 100. Ini total sama 125. Nah, rasio uji. Jadi kita memasukkan ke tabel ini. O-nya berapa tadi? A pertanian, A manufaktur dari sini ya. A pertanian 50, A manufaktur 40 dan seterusnya sampai ke bawah. Ekspektasinya juga seperti itu. Ada E pertanian 40,32 dan seterusnya. Nanti 0 O dikurangi E terus dikuadratkan terus dibagi E. Maka ketemu chi-square-nya 10,539. Jadi karena rasio ujinya lebih dari 9,49 maka harus ditolak. Kesimpulannya adalah kebutuhan sarjana untuk masing-masing bidang tergantung pada daerah masing-masing. Jadi tidak sama antar daerah dari 3 tadi, kebutuhan sarjana tidak sama. Sarjana pertanian, manufaktur, dan pertambangan. Baik, itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih.